quwwata illa billahil aliyyil azim. Ceramah sebelum berbuka puasa sore hari ini adalah hidup saling menghormati dan menyayangi bersama saudara manusia yang disebut sebagai ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah watoniyah, dan termasuk ukhuwah basyariyah, yaitu kita harus saling menghormati, menyayangi, ya, dan tolong menolong, ya, baik itu sesama muslim ataupun sesama bangsa, dan sudah barang tentu adalah sesama manusia. Bapak ingin bercerita, ya, ada sebuah kejadian, ya, di Perancis, ya. Ada kelompok yang mengatasnamakan liberty, kebebasan yang kemudian disalahgunakan. Memang bahwa manusia itu diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kebebasan atau kemerdekaan, tetapi di dalam kebebasan dan kemerdekaan itu kita harus juga menghargai hak-hak setiap orang. Tidak berarti bahwasannya yang disebut bebas itu kita melakukan sebebas-bebasnya tanpa menjaga perasaan orang, ya, hati nurani orang dan kebaikan orang. Termasuk walaupun bebas kita ini untuk bicara, untuk ngobrol, tapi kalau ada orang yang bicara, tidak berarti kita bebas ngomong seenaknya sendiri. Menghargai orang yang sedang berbicara. Dan ada di Perancis itu, ya, satu kelompok komunitas namanya Charlie, ya, Hebdo. Nah, ini orang-orang yang melaksanakan kreativitasnya membuat kartun, kelompok kartunis, tetapi ada ideologinya atau kepercayaannya itu namanya Islamophobia. Nah, pada tanggal 16 Oktober kemarin ada anggota Charlie Hebdo ini, ya, seseorang perempuan, ya, namanya Samuel Paty. Samuel Paty ini usianya sudah tua, sudah 57 tahun. Di samping guru, dia itu punya keterampilan membuat kartun. Dia adalah guru SMP. Nah, dia bikin kartunnya itu karena dia seorang Islamophobia. Islamophobia itu adalah orang yang tidak suka sama Islam. Maka dijelek-jelekanlah nabinya orang Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bikin gambar, ya, wajah Nabi Muhammad karangannya sendiri, ya, yang wajahnya jelek. Kadang-kadang digambar seekor binatang, seekor dog, ya. Dan ada salah satu gambarnya itu adalah seorang laki-laki, ya, hitam, ya, kulitnya nggak pakai baju, nggak pakai celana. Kemudian diceritakan di depan muridnya itu, nih, tahu nggak kalian, inilah nabinya orang Islam, orang yang jelek, ya, dan orangnya macam-macam, ya, apa namanya, ya, bully, kerjanya ngebully aja, ya. Dan itu ada murid-muridnya itu tidak semuanya adalah orang-orang yang non-Islam. Nah, kemudian ceritalah anak perempuan, laki-laki, anak perempuan
siswa SMP tadi ke orang tuanya. Mendengar cerita anaknya itu, kemudian pada tanggal 16 Oktober itu ya si Samuel Petty namanya itu kemudian dihadang pas pulang dari sekolah. Kemudian ya setelah itu dia malah menjadi-jadi mengejeknya, membolinya. Akhirnya panik. Abdullah namanya ya. Kemudian ditikamlah ya lehernya si guru perempuan tadi. Beberapa hari kemudian ya tertangkap ya. Si Abdullah ini kemudian dikejar sama polisi ya, karena dia lari akhirnya ditembak, akhirnya dia juga meninggal. Dan inilah kemudian menjadi awal ya dari peristiwa mercon ya presiden ya, apa namanya, Marcon melakukan ya pemasangan kartun-kartun ya di spanduk ya yang kemudian menjelekkan Nabi Muhammad SAW, dan pada akhirnya ya menjadi peristiwa dunia ya yang kemudian semua masyarakat dunia, bukan hanya yang Islam ya, tetapi juga yang Katolik, yang cinta agama, membenci itu presiden Marcon itu ya, bahkan ya di mana-mana diadakan demonstrasi besar-besaran. Nah, apa maknanya dari kejadian ini? Nah, itulah yang disebut dengan liberty, kebebasan, kemerdekaan yang disalahgunakan. Kalian boleh bebas di mana saja, mau ngomong apa, mau bicara apa, tapi jaga diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian dikatain, diomongin, dijelek-jelekin, apalagi jelekin orang tua, apalagi jelekin agama, itu pasti kita juga akan tersinggung. Betul nggak? Pasti kita itu akan marah. Makanya kata Nabi SAW ya, ciri daripada umat Nabi Muhammad SAW itu adalah bisa menjaga lidahnya. Wal yaqul khairon aw liyasmut. Bercanda itu adalah liberty, kebebasan. Bercanda itu adalah hak. Tertawa itu adalah hak. Berbicara itu adalah hak. Tapi berbicaralah, kata Nabi SAW, dengan berbicara yang baik. Jangan berbicara menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, apalagi menghina orang lain, apalagi mencaci maki orang lain. Ini adalah perbuatan yang biadab. Itu bukan perbuatan manusia. Dia udah tahu bahwasanya umat Islam itu di mana-mana sangat mencintai Nabi, sangat menghormati Nabi, dan setiap hari dia mendoakan Nabi SAW. Apa untungnya dia ngata-ngatain orang yang selama ini memuliakan, menghormati Nabi? Ini dasarnya adalah dia orang yang tidak terpelajar. Dasarnya adalah orang-orang yang disebut Islamofobia, orang yang tidak menghormati agama. Agama apapun. Agama Islam itu adalah agama yang sangat menghormati umat beragama. Tidak hanya yang dihormati itu adalah orang Islam, tetapi siapapun dia manusia adalah sama. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dihina. Bahkan pada saat Nabi SAW berdakwah kepada manusia, Nabi SAW tidak pernah memaksa
umat manusia itu untuk mengikuti agama yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada ayat Al-Qur'annya yang secara jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agama. Yang kedua, gara-gara ucapan, gara-gara omongan, gara-gara guyonan, ya, itu akan menimbulkan malapetaka yang besar. Ya, bagi orang yang tidak bisa menjaga mulutnya. Banyak orang yang celaka, banyak orang yang menderita, banyak orang yang sengsara, bahkan masuk neraka karena alisan, karena tidak bisa menjaga lidahnya. Oleh karena itu, belajar dari peristiwa-peristiwa yang ada. Kalian semua jangan suka iseng menjaga mulut kalian hanya untuk nyakitin teman. Hormati dia, karena kita sendiri kalau disakiti, dibully, dihina, dicaci maki, apalagi manggil-manggil orang tua kita, kita juga nggak suka. Orang lain juga sama saja, sama di depan Allah Subhanahu wa taala manusia itu sama derajatnya. Yang berbeda itu adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa, yang paling jujur, yang paling berprestasi, yang paling kasih sayang pada orang tuanya. Itulah orang yang istimewa, ya. Apalagi kita prestasi nggak ada, apalagi belum bisa, hanya mulutnya saja yang jelek. Nah, jangan sampai terjadi pada santri-santri muslim maupun muslimah akmala sabila. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing dan melindungi kita semua sehingga kita menjadi anak-anak yang senantiasa dijaga, diraksa, diselamatkan, ya, di dalam perjuangan kita, ya, di dalam jihad kita. Tuh, ya, cari ilmu tuh jihad, ya, kebanyak godaannya. Nah, insyaallah Allah akan menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.